hari ini? Terus kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran agar pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan, ya, diberikan kelancaran oleh Allah, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Bagaimana kalau kita mau berdoa? Tangan harus rata, kepala ditundukkan. Ayo, siapa ketua kelasnya? Alan, ya. Ayo Alan maju untuk memimpin doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah anak-anakku ya, karena kelas 5 sekarang hadir semua, mengucapkan alhamdulillah. Sudah rapi semua pakaiannya? Rapi. Tadi sudah mandi semua? Sudah. Ya bagus. Sekarang Bu Guru akan mengenalkan pada kalian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Ya. Pembelajaran pertama untuk kelas 5 yakni membaca Quran surah Al-Fatih. Nah, sebelum kita menuju pada pembelajaran, sebaiknya kita harus mengetahui dulu tujuan daripada kita membaca atau belajar Quran surah Al-Fatih. Baik, Bu Guru. Baca dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Lihat anak-anak ya. Tujuan pembelajaran 1. Mampu membaca Quran surah Al-Fatih dengan tartil. 2. Mampu menulis Quran surah Al-Fatih dengan benar. 3. Mampu menunjukkan hafalan Quran surah Al-Fatih dengan benar dan berani. 4. Mampu menyebutkan makna dan pesan Quran surah Al-Fatih dengan benar. 5. Mampu menunjukkan contoh perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan dengan tepat. 6. Mampu menunjukkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan dengan tepat. Baik, sekarang Bu Guru. Nah, sebelum video ini diputar anak-anak ya, coba perhatikan dulu. Quran surah Al-Fatih itu adalah termasuk surah yang ke-95. Terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Nah, sebelum kita membaca Quran surah Al-Fatih ini, terlebih dahulu Bu Guru kenalkan tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang 1, diawali dengan membaca ta'awudz yang bunyinya pintar. Kedua, dilanjutkan dengan membaca basmalah. Coba basmalahnya dibaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, dibaca dengan tartil. Dibaca dengan tartil itu
perhatikan cara bacanya. Bacaan daripada Quran surah Al-Atin. Sekarang guru tampilkan beserta artinya. Nah, barusan sudah dicontohkan cara membaca Quran surah Al-Atin yang benar. Coba sekarang bersama-sama membaca Quran surah Al-Atin beserta artinya. Yuk, dari membaca ta'awudz. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, Dari buah tin dan zaitun, waturi sinin, dan dari kulit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan dari kaum amin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. sesungguhnya asfala safilin. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputusnya. Faman yukadzibuka ba'du biddin. Maka mendustakan alaysa Allahu biahkamil hakimin. Siapa yang bisa membaca Quran surah Al-Atin maju ke depan? Yaitu siapa dah? Aldi, ayo nak maju tanpa batek di sana. Siap, pintar lagi, tepuk tangan tuh, Aldi. Nah ini pintar, barusan secara klasikal, secara keseluruhan sudah membaca, sekarang sendiri. Yuk perhatikan, dibuka ininya dulu. Pintar, yuk. Perhatikan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Pintar, Aldi. Nah ini anak yang pintar ini seperti Aldi. Sini nak dulu nak, ini pintar nak ya. Ini contoh yang baik. Aldi ini anak yang pintar yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena dia bisa hafal Al-Quran. Ada yang mau coba lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalian sudah belajar barusan tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan sudah dicontohkan oleh temannya membaca kehidupan yang baik. Sekarang anak-anak ada yang mau bertanya pada Bu Guru tentang Quran surah Al-Atin? Ayo, siapa yang mau bertanya duluan? Saya, Bu. Ya pintar, ayo. Mengapa kok hanya buah tin dan buah zaitun?
siapa yang makan buah zaitun, buah tin, maka dia akan banyak mengandung manfaat bagi tubuhnya. Seperti buah tin ini anak-anak, enak dimakan, manis, mudah dicerna, juga menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan. Itu yang buah tin. Tumbuhnya banyak di mana? Tumbuhnya itu banyak di daerah Damaskus. Damaskus itu tempat Nabi Nuh berdiam, tempat Nabi Nuh diutus. Sekarang kalau buah zaitun anak-anak, buah zaitun itu buah yang banyak mengandung minyak. Minyaknya bermanfaat sekali. Untuk apa saja minyaknya itu? Yakni untuk menyembuhkan orang sakit jantung, itu minyak zaitun. Untuk melembabkan atau mempercantik kulit, itu buah zaitun anak-anak. Tumbuhnya banyak di mana? Banyak di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat Nabi Isa diutus. Paham alat? Pinter. Ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Iya, ayo. Kenapa kota Mekah yang dikatakan kota yang aman kok bukan kota Amerika, Bu? Pinter, cerdas. Anak kelas 5 cerdas. Berarti sudah belajar di rumah. Kenapa di dalam Al-Qur'an di sini? Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Kok bukan kota Amerika yang senjatanya banyak, yang kekuatan tentaranya hebat? Kok Mekah? Nah, karena Mekah ini anak-anak tahu, Mekah itu tempatnya siapa? Tempat lahir Nabi Muhammad. Tempat diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi yang ke-25. Dan di kota Mekah ini juga anak-anak ya, nanti hanya negeri Mekah ini kelak di akhir zaman itu yang tidak akan pernah dimasuki oleh yang namanya Dajjal. Pinter. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Iya, bagus. Apa hubungan ayat 4 dan 5 itu, Bu? Oh, hubungan antara ayat keempat dan kelima. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Apa hubungannya, Nak? Jadi Allah menciptakan manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, paling baik. Manusia itu memiliki akal, pikiran, dan hati. Jadi mau berbuat apa dia masih bisa mikir ya, masih bisa mikir, masih dicerna dengan hati. Beda dengan hewan dan tumbuhan. Tapi dijawab lagi oleh ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Dia akan menjadi makhluk yang paling hina apabila yang namanya manusia itu menuruti hawa nafsunya dan tidak bersyukur kepada Allah. Paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Bagus. Sekarang Bu Guru langsung kasih tugas anak-anak ya. Bu Guru kasih tugas sekarang secara sendiri-sendiri. Sekarang kalian menulis ayat alat ini. Anak menulis ayat ke-6. Kemudian Selvia, udah ada sakit ya. Kemudian Albi mana nak? Ya ini Albi. Albi menulis ayat 1. Kemudian Vila menulis ayat 2. Kemudian Ilham menulis ayat menulis tahun. Kemudian Malik menulis ayat ke-5. Asril menulis ayat ke-4. Aini menulis ayat ke-8. Ayo silakan ditulis nak. Iya. Siapa yang belum? Oh ya. Ais menulis ayat ke-7. Yuk tulis. Kalau sudah dikumpulkan, kan tinggal nulis. Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan kalau sudah. Ya. Mana?
dirangkai. Ini dirangkai cuma. Ngambil dari sini, ya. Rangkaiannya dirangkai. Kurang apa ini sayang ini? Ayo, kurang apa? Iya, ditempel, menempel cuma. Cuma menempel. Ini lihat. Nih. Ayo sini. Mana mau mana? Ayo sini. Sini anak. Sini kamu. Ini ya. Ini menempel. Nah, dia ditempel. Kurang apa itu? Silakan ditempel. Saya suka. Yang ini. Ayo ini ditempel nak. Nempel sudah. Tempel mana anunya? Oh ini yang hijau ini. Ayo silakan ditempel. Lihat. Jangan main-main. Ini sote. Ayo. Jangan main-main. Ayo. Cari ini lihat. Pinter, ayo cara nempelnya nak bisa kan? Pinter ini. Bagus. Tinggal apanya ini? Ayo berdua sama-sama nyari nak. Sama-sama nyari. Cari yang tidak ada, yang tidak ada. Cari yang tidak ada. Pinter, ayo. Ayo nempel, cari yang tidak ada. Ayo. Tanya yang tidak ada itu, ayo. Nempel. Yuk. Ini kurang ada sini. Iya, Apa yang ada? Pinter ini. Pinter yuk, pinternya ayo. Iya, di mana? Mau ado gitu. Ya ada sini, ada ya ada sini. Nah, pinter cari lagi apa Bunda? Cari lagi apa yuk, yuk. Cari lagi apa? Langsung dia pilih. Apa itu? Ini lagi ini nak. Ini lagi yuk, cari yuk. Ambil itu di sana kalau ada. Yuk ditempel. Mana ini kasihkan. Sana ada kamu ke sana.
mandiri sudah, sekarang kelompok mengerjakan sudah. Sekarang tinggal kalian melanjutkan ayat yang Bu Guru baca. Ya? Bentar. Nah, ini tak buat seperti ini. Ini gambarnya apa? Botin dan zaitun. Botin dan buah zaitun. Bisa. Ini gambarnya apa? Gunung Sinai. Sinai, pintar. Ini gambarnya apa? Kota Mekah. Kota Mekah. Sekarang kalian tinggal melanjutkan yang Bu Guru baca. Ngacung tangan yang bisa ya. Perhatikan Bu Guru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Bagus Aldi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pintar. Sekarang melanjutkan lagi. Wattini wazzaitun. Bagus. Wa turi sinin. Bagus. Pintar. Sekarang summa radadnahu asfala safilin. Yuk. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus. Kemudian Bu Guru lanjutkan lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bagus, pintar semua. Sekarang alat baca ayat ke-1. Wattini wazzaitun. Lanjut ayat kedua, Nak. Wa turi sinin. Lanjut ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana Ayat kelima. summa radadnahu asfala safilin. Ayat keenam. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ketujuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pintar semua anak-anakku sudah cara membacanya. Sekarang Bu Guru kasih pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab? Perhatikan pertanyaannya. Quran surah At-Tin termasuk surah keberapa dalam Al-Quran dan terdiri dari berapa ayat dan diturunkan di kota mana? Pintar Abi. 95. Ke-95 terdiri dari berapa nak? 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Pintar Abi. Sekarang lanjut pertanyaan kedua dari Bu Guru. Coba perhatikan arti ayat ini. Bu Guru yang mengartikan ya, kalian perhatikan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Siapa yang bisa membaca ayatnya? Saya. Ya, Laqad khalaqnal insana ahsani taqwim. pintar. Ada yang bisa menyempurnakan bunyi ayatnya? Ya, ayo. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bu Guru. Coba perhatikan ya. Wa hadzal baladil amin. Siapa yang bisa perhatikan? Ya. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Pintar semua anak-anakku.
Ya, baiklah anak-anak ya. Sebelum Bu Guru akhiri, anak-anak Bu Guru kasih tugas itu sudah. Sekarang pesan dari Bu Guru, anak-anak tetap belajar ya di rumah. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena mengulangi pembelajaran kamu itu berarti kamu itu sudah disiplin terhadap ilmu yang kalian dapat. Sebagai apa anak-anak? Sebagai motivasi kepada kalian agar supaya apa? Cita-cita kalian itu tercapai. Punya cita-cita anak-anak? Ya. Punya. Ada yang ingin jadi apa? Dokter. Ada yang ingin jadi tentara. Ada yang ingin jadi guru. Ada yang ingin jadi dosen. Bagus. Kalau jadi guru nanti enak ngajar surat At-Tin. Yang jadi dokter enak nanti tinggal membedah buah tin dan buah zaitun. Apa manfaat dari buah tin dan apa manfaat dari buah zaitun. Nah, Bu Guru doakan semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses dan menggapai cita-citanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tentang Quran surah At-Tin ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang Quran surah At-Tin? Bagus, ayo simpulkan, maju ke depan nak. Simpulkan. Yang nyaring. Dalam Quran surat At-Tin, Allah bersumpah sebanyak 4 kali, yaitu buah tin dan buah zaitun, bukit Sinai dan Mekah, bahwa makhluk yang paling baik dan penciptaannya adalah manusia. Manusia akan menjadi hina jika dia tidak beriman dan beramal soleh. Bagus, sudah duduk kembali. Pintar, terima kasih ya. Nah, itulah kesimpulan tentang Quran surah At-Tin. Jadi, Bu Guru ulangi kesimpulannya. Dalam Quran surah At-Tin, Allah bersumpah sebanyak 4 kali. 1 demi buah tin dan buah zaitun. 2 demi Manusia. 3, 4 demi kota Mekah yang aman. Kedua, tentang penciptaan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Ketiga, manusia akan menjadi hina jika dia tidak beriman dan beramal saleh dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk pelajaran yang akan datang, jadi sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru beritahu dulu untuk pelajaran yang akan datang itu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian rapikan bukunya, dirapikan, ditutup sudah bukunya semua, dirapikan ya, dirapikan dulu buku-bukunya sudah rapi semua, duduknya yang rapi. Bagaimana duduk yang rapi anak-anak? Pinter. Nah, sebelum kita